dan membesarkan ya orang tua aja, mendidik warga-warga desa sekitar yang akan diberdayakan, ya, yang nantinya akan berkolaborasi dengan partner UMKM di seluruh Indonesia. Untuk usia saya masih muda ya, dan bisa dikatakan mungkin di bawah teman-teman semua, ya, atau mungkin ada juga yang di bawah saya. Saya kelahiran tahun 99, ya, muda banget ya. Nah, ini saya sensor sengaja biar bikin penasaran kira-kira usia saya berapa. Silakan teman-teman bisa menebak sendiri. Nah, untuk keahlian saya sendiri, di sini ada beberapa, yang diantaranya Facebook Ads, Google Ads. Ini alhamdulillah di Kampung Marketer udah tersertifikasi ya dari Google Ads resmi sendiri, ya, dari Google-nya langsung. Dan di sini ada marketing strategi, ya. Alhamdulillah untuk sekarang ini saya dipercaya memegang 2 brand yang dikelola oleh Saung Makario, di mana Saung Makario ini anak dari Kampung Marketer, gitu. Untuk brandnya sendiri saya megang 2 brand. Yang pertama adalah Ambedok. Ambedok ini obat herbal untuk mengobati ambeien. Kemudian brand yang kedua yaitu Sandalwood Nadif. Ini saya baru dipasrahi bulan ini, dipegang 2 brand. Kemudian ini ada satu keahlian yang unik dan menggelitik dan mungkin nggak relevan dengan apa yang saya kerjakan sekarang, yaitu welding. Ya, welding ini kegiatan menyambung 2 besi bilas menggunakan listrik ataupun gas. Nah, ini keahlian ini saya dapatkan pada saat saya sekolah pada waktu SMK. Saya hanya lulusan SMK, teknik pengelasan, ya. Kemudian masuk ke Kampung Marketer di bidang digital marketing. Kayaknya kalau secara logika nggak logis ya. Badannya dari seorang teknik pengelasan masuk ke dunia digital marketing. Nah, ini sendiri fakultas teknik ya kalau nggak salah ya, Mbak Sekar? Iya, Mas. Teknik apa? Dari luar juga ada fakultas teknik. Jadi nggak masalah ya, kita mau ngambil jurusan apapun, yang penting kalau memang udah passionnya kita di sini ya kita bisa mungkin maksimal gitu. Jangan terlalu mikir saya teknik pengelasan nih, saya harus kerja di bidang pengelasan, enggak. Oke, ini untuk kontak saya ya, silakan teman-teman bisa save ya, barangkali nanti setelah sesi ini teman-teman pengen belajar lagi lebih lanjut, saya open ya, apalagi di WhatsApp saya ibaratnya paling aktif balas chat ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya ya. Ini di nomornya, ini untuk kontak emailnya. Dan saya sedikit kenalkan pendiri Kampung Marketer, mungkin teman-teman udah ada yang kenal ya, beberapa mungkin udah kenal beliau, yaitu Novi Bayu Darmawan, founder Kampung Marketer. Ya, beliau dulunya lulusan STAN, ya, masuk di Kementerian Keuangan, kemudian memutuskan untuk resign. Dirikan Kampung Marketer di desa pada tahun 2017. Nah, sedikit saya kenalkan Kampung Marketer itu apa. Ya, jadi ini buat pengenalan dulu buat teman-teman, nanti saya masuk ke sesi intinya di depan. Kampung Marketer ini apa? Kampung Marketer ini sebuah wadah ya, kalau kami menyebutnya organisasi pemberdayaan dan pendidikan. Kenapa pemberdayaan dan pendidikan? Karena di dalam situ ya warga desa sekitar kita didik ya untuk melek IT, belajar digital marketing yang nantinya akan diberdayakan. Ya, ibaratnya nanti ada UMKM ya atau pebisnis yang pengen kolaborasi dengan Kampung Marketer, membutuhkan SDM nanti dari warga desa sendiri yang akan diberdayakan. Ini untuk social impact-nya, mengurangi pengangguran, menekan urbanisasi, menciptakan pengusaha muda. Nah, ini goal utama sendiri ya. Goal utamanya Kampung Marketer yaitu menciptakan pengusaha muda. Alhamdulillah sudah ada beberapa jebolan-jebolan Kampung Marketer, alumnus mereka mendirikan usahanya sendiri. Ya, tentunya nggak jauh dari yang namanya digital marketing. Ada yang sudah sampai timnya 30 orang, ada juga yang sudah punya brand sendiri, ya. Ada juga yang udah bisa beli mobil, beli motor, bikin rumah. Nah, ini. Ya. Mereka modal belajarnya itu di Kampung Marketer. Ini buat teman-teman, kalau yang belum tahu saya kenalkan sedikit penampakan kantor ya. Mungkin Mas Adi udah nggak asing lagi ya lihat penampakan ini ya, karena dulunya udah pernah magang di Kampung Marketer.
Ini nih saya akan jelasin sedikit tentang apa sih kerjaannya saya. Ya, jadi saya di bidang pendidikan itu fokusnya adalah mendidik warga desa, ya, untuk ibaratnya terampil di bidang digital marketing. Gitu. Ya, ini dari mulai input, proses belajar selama 1 bulan tadi di CV sudah dibacakan. Nah, outputnya ya, nanti akan kita dapatkan SDM yang terampil dan yang nantinya akan diikutkan di program pemberdayaan. Nah, ini mobil TK ya kalau kami nyebutnya ya. Ini mobil inventaris perusahaan. Oke, mungkin itu pertanyaan perkenalan terlebih dahulu. Barangkali ada yang bertanyakan, silakan teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi inti. Ini saya sampai jam berapa ya Mbak buat pemaparan materinya? Mungkin gimana Mas? Sampai jam berapa? Untuk pemaparan materi sendiri sampai jam 10:15 Mas. Oke, ada sekitar 45 menit ya kalau salah. Ya. Oke. Ya, semoga cukup ya, karena biasanya kalau saya udah asik ngomong, itu sampai lupa daratan. Kayak gitu. Ya, jadi mungkin nanti bisa lebih, gitu. Mungkin buat teman-teman yang ngantuk, boleh silakan mulai disiapkan kopinya dan camilannya. Ya, itu bisa sampai nanti, mungkin bisa sampai sore saya jelasin. Oke, kita langsung masuk ke materi inti. Nah, mungkin ini yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman. Ya, materi intinya. Nah, kita udah mulai masuk ke proses pembelajaran terlebih dahulu. Ya. Membangun bisnis melalui digital marketing, hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum memulai, ya, yaitu yang pertama adalah teman-teman tahu dulu prosesnya itu apa aja sebelum memulai bisnis di dalam digital marketing. Biar ibaratnya teman-teman nggak asal aja, misalkan teman-teman ngikut-ngikut di Facebook, ada orang jualan ibaratnya sepatu asal ngikut aja, gitu, ikut posting-posting, padahal teman-teman nggak tahu step by step untuk membangun bisnis di online itu apa aja. Nah, ini sudah saya bikin proses-prosesnya yang teman-teman harus lalui, yang harus teman-teman pelajari. Nah, ini saya akan kenalkan di sini. Yang pertama adalah teman-teman sebelum memulai masuk bisnis online, itu harus mencari yang namanya produk terlebih dahulu. Ya, kalau nggak ada produk, apakah kita bisa jualan? Tentu enggak, kayak gitu kan. Nah, jadi ini yang pertama yang harus teman-teman temukan terlebih dahulu. Oke, di sini yang udah jualan, boleh suaranya mana? Yang udah jualan, yang udah ada produk, ya. Ada nggak? Atau mungkin yang mungkin baru banget nih saya dengar materi ini, dengar tentang digital marketing. Ada nggak yang udah mulai jualan? Udah mulai jualan dikit-dikit Mas. Oke. Produknya berarti udah ada ya? Iya sudah ada produknya. Cuman kayak resellernya gitu. Nah, ini kalau yang udah ada produk, tinggal kita masuk ke step selanjutnya. Namun yang belum punya produk, nah teman-teman harus nih di step pertama ini teman-teman melakukan yang namanya riset produk terlebih dahulu. Nah, di step pertama ini pun ya teman-teman nggak bisa langsung sembarangan. Oh, saya mau jualan produk A, saya mau jualan produk B, saya mau jualan produk C. Harus melalui fase yang namanya riset terlebih dahulu. Kenapa sih diperlukan riset produk? Riset ini mencari apa? Produk yang memang laku di pasaran, begitu. Bukan hanya trennya aja yang tinggi, tapi di pasaran ibaratnya udah drop, gitu. Saya ambil contoh, misalkan teman-teman terlalu tergiur dengan tren. Ya. Kalau produk-produk tren ini biasanya anget-anget tai ayam ya, anget di awal, adem di akhir, gitu. Biasanya seperti itu. Saya kasih contoh, misalkan teman-teman jualan squishy. Nah, ini lagi tren pada masanya. Nah, untuk sekarang ini squishy ini sendiri pun udah mulai trennya itu udah mulai turun. Nah, jadi kalau teman-teman mau jualan produk yang semacam itu, teman-teman harus tahu momennya, ya, harus tahu momennya kapan di mana produk ini tetap naik daun
dan harus diperkirakan kira-kira kapan nih produk ini akan turun. Nah, itu kalau teman-teman milih produk yang basisnya itu tren. Ibaratnya kayak squishy, spinner, ya, dan lain-lain. Biasanya produk-produk yang semacam itu, dia itu musiman. Mungkin yang sekarang lagi ngetren ini daun apa ya, bolong janda apa ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah mungkin dulu juga kita udah pernah dengar yang namanya gelombang cinta ataupun batu akik. Dulu kita udah pernah dengar produk-produk itu. Nah, itu termasuk produk tren, di mana hanya dalam satu waktu aja orang-orang itu ibaratnya semuanya pengen jualan produk itu. Nah, buat teman-teman ibaratnya kepengen jangka panjang, bisnis ini jalan untuk jangka panjang, maka sebisa mungkin teman-teman coba cari produk yang lain yang sifatnya itu enggak seperti yang produk yang tadi saya jelaskan. Oke, sampai sini paham ya? Apalagi terlebih lagi teman-teman terjun itu ke digital marketing, yang dimana produk itu gampang banget ya ditemukan oleh orang, kayak gitu. Sampai sini paham? Oke. Nah, tantangannya nyari produk yang seperti apa, riset produk yang kayak gimana. Ya. Untuk riset produk ini caranya macam-macam, banyak caranya. Bisa teman-teman misalkan belusukan di Facebook, ya. Ada orang jualan misalkan obat jerawat misalkan ya. Teman-teman coba ikuti, ya. Teman-teman dalami produk tersebut. Kira-kira dari trennya itu tren yang stabil atau yang tren naik kemudian turun. Ya, teman-teman dalami. Kira-kira bisa nggak sampai untuk jangka panjang? Teman-teman telusuri. Nah, misalkan bisa juga teman-teman cari produk di marketplace. Ya, kalau saya nyebut marketplace, ini arahnya bukan ke Facebook ya. Mungkin teman-teman tahunya marketplace itu Facebook, bukan. Marketplace itu pasar online. Ya, pasar online itu di mana aja? Ya, ada pasar Pon, pasar Wage, pasar Manis, pasar Kliwon. Ya, itu kalau yang offline. Kalau yang online itu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan macam-macam. Ya. Nah, setelah teman-teman ibaratnya tentukan mau nyari di mana, atau mungkin teman-teman mau bandingkan ya, dari semua pasar ini, marketplace ini, teman-teman bandingkan. Saya nemu produk A di marketplace Tokopedia. Nah, kemudian teman-teman cek juga, saya nemu produk A di marketplace Shopee. Saya nemu produk A di marketplace Bukalapak. Saya nemu produk A di marketplace Lazada. Nah, teman-teman di sini udah mulai ibaratnya mikir, dari keempat marketplace ini mana yang terbaik? Dari segi harga, dari segi kualitas, ya, teman-teman cari mana yang terbaik. Nah, disitulah teman-teman ngambil produknya untuk dijual kembali. Ya. Ini kalau mungkin ke depan ada acara kayak gini lagi, mungkin dilanjutkan sesi selanjutnya ya. Ini kan ibaratnya kita baru persiapan nih membangun bisnis di digital marketing. Nah, ini baru pengenalan aja. Mungkin di sesi berikutnya, kalau misalkan dikasih kesempatan, kita bahas tuh kumpas tuntas step by step dari nol sampai kita langsung praktek di lapangan gitu. Buat nemuin produk itu kayak gimana caranya. Ya, di pemaparan mungkin materinya riset produk yang berdaya beli di online misalkan gitu. Nah, itu penjelasan sedikit ya. Tahap awal yang teman-teman harus lakukan yaitu mencari produknya terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, tahap yang kedua, setelah teman-teman dapat nih produknya, kemudian teman-teman lakuin hal yang selanjutnya yaitu marketing. Oke, tadi ada giveaway ya, Mbak Sekar. Saya mau kasih satu pertanyaan, boleh ya? Ada Mas, iya boleh. Boleh ya, nanti dijawab Boleh. peserta, kalau jawabannya betul, nah mungkin dicatat, nanti dikasih giveaway-nya buat satu Oh, orang. siap Mas. Oke ya, oke. Nah, kita udah masuk ke tahap selanjutnya nih. Saya mau tanya nih. Ya, tadi udah disampaikan. Ada giveaway. Bedanya marketing dan sales. Boleh silakan yang mau jawab.
bedanya marketing dan sales. Yang jawabannya betul, ya, mungkin nanti dapat giveaway dari Mbak Sekar. Ya, nanti dicatat siapa yang jawab benar. Silakan yang mau jawab, atau saya sendiri yang jawab. Oke, silakan. Saya izin menjawab. Kalau bedanya marketing sama sales, kalau menurut saya ya, kalau marketing itu pemasarannya, Kak. Bagaimana cara kita memasarkan suatu barang tersebut? Atau seperti promosi-promosi gitu, Kak. Kalau penjualannya langsung menjual seperti itu. Itu menurut saya. Oke. Berarti marketing itu apa? Pemasarannya, kalau sales itu penjualannya gitu. Iya, Kak. Berarti kalau sales nggak perlu pemasaran berarti ya? Diperlukan juga, Kak. Berarti gimana tuh? Kalau marketing itu kayak langkah-langkah kita melakukan penjualan gitu. Langkah-langkah. Kalau salesnya? Kalau sales itu kayak gimana, kan kita udah jual gitu kan, Kak. Terus cara kita mau mengembangkannya gitu. Gitu nggak sih? Kalau yang kutangkap gitu, Kak. Berarti marketing sama sales ini beda atau sama? Kan Bisa dikatakan. tujuannya sama-sama, ibaratnya tujuannya kan sama-sama menjual produk kayak gitu kan? Iya, Kak. Sama atau beda marketing sama sales ini? Kalau menurut aku ada kesamaan, Kak. Ada kesamaan. Oke, kesamaannya apa? Ya, sama-sama memperkenalkan produk, terus sama-sama memperkenalkan barang kita, kualitas, dan ya seperti itulah, Kak. Pokoknya bagaimana cara kita membuat barang ini bisa terjual seperti itu. Oke, berarti jawabannya sama ya? Nggak ada bedanya ya? Bentar Mas, ini ada lagi yang tanya, boleh jawab lagi nggak kayak gitu? Oh, oke, silakan. Ini dari Mbak Juliana ya, saya save dulu. Iya, tadi Mbak Juliana. Silakan Mas Raihan, mungkin bisa on. Terima kasih Mbak Sekar sudah ambil kesempatan. Pertanyaannya, marketing sama sales bedanya apa ya, Mas? Ya. Ya, kalau menurut aku marketing itu lebih ke konsepnya, strategi, gimana caranya konsumen itu tertarik gitu sama barang kita. Kalau sales itu dia tuh kayak melayani para konsumen gitu agar produk-produk yang kita buat tuh terjual. Kalau menurut aku seperti itu. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya, apakah marketing dan sales ini sama atau beda? Beda, cuman tujuannya hampir sama. Oke. Bedanya tugas marketing itu dia membuat strategi, membuat konsep segala macam kayak gitu. Oke, ya. Itu menjual. Ya. Ya, lebih tepat jawabannya punya Mas Raihan. Ya, kalau punya Mbak Juliana udah betul pengertiannya. Marketing itu yang melakukan pemasaran, sedangkan sales itu yang melakukan penjualan. Namun dari kata Mbak Juliana ini, marketing dan sales itu sama. Padahal beda. Dari segi tugasnya aja beda. Ya. Mungkin dari kesamaannya oke, dia sama-sama tujuannya itu sama tujuannya. Cuma dari segi tugas itu beda. Nah, lebih tepat jawabannya dari Mas Muhammad Raihan. Ya, bisa dicatat ya Mbak Sekar ya. Iya, siap Mas, sudah saya catat. Baik, Kak, terima kasih. Oke, Terima kasih Kak, terima kasih. kita lanjut ya. Nah, jadi tadi yang sudah disampaikan sama Mas Muhammad Raihan itu udah jelas sekali. Dan benar juga dari jawaban Mbak Juliana bahwa marketing itu suatu kegiatan melakukan promosi. Ya, tadi udah dijelaskan detailnya sama Mas Muhammad Raihan bahwa marketing itu ini yang mengkonsep ya. Dari konten iklan, bentuk promosinya kayak apa, itu semuanya yang ngerjain itu bagian marketing. Nah, barulah dari pemasaran ini nanti akan ada ibaratnya calon pembeli. Nah, calon pembeli ini diarahkan kemana? Yaitu diarahkan ke
sales, yaitu orang yang melayani, yang tugasnya itu ibaratnya melayani pembeli hingga sampai dia itu melakukan transaksi. Jadi itu ya, marketing dan sales itu beda. Ya, meskipun tujuannya sama, yaitu sama-sama menjual produk, sama-sama ibaratnya produk supaya terjual, namun dari segi tugasnya itu beda. Ya, marketing dan sales itu beda. Sampai sini. Izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Jika memang marketing sama penjualan itu sama, tapi kenapa banyak orang-orang lebih fokus ke marketing daripada penjualannya, Kak? Lebih fokus ke marketing ketimbang penjualannya, kayak gitu. Iya. Oke, sebelum kita ibaratnya melakukan penjualan, hal pertama yang harus kita lakukan apa? Yaitu promosi. Kenapa orang-orang fokus di promosi? Karena ketika kita pengen mencapai tujuan penjualan, ya kita harus ngumpulin massa terlebih dahulu. Nah, massa ini nggak bisa dikumpulkan kalau tanpa marketing. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Paham nggak? Jadi ibaratnya kenapa fokus di awal itu marketing, ya supaya kita dapat, ibaratnya kita bikin kolamnya sendiri. Ya, setelah kita bikin kolamnya, baru nanti dimatengin sama salesnya. Nah, untuk marketing sendiri, ini disebutnya itu kalau di digital marketing itu sebagai advertiser. Ya, itu masuknya ke tim marketing. Ya, kalau sales ini di garda terdepannya, ya, itu yang menentukan antara hidup dan mati, antara closing dan tidak closing, antara beli dan tidak beli, yaitu di sales, gitu. Gak bakalan ada penjualan kalau nggak ada marketing. Ya, biar dapat banyak penjualan, maka dilakukan promosi yang mendatangkan banyak calon pembeli ke sales, atau yang disebutnya customer service. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Oke. Kemudian tinggal langkah selanjutnya ketika teman-teman udah melakukan step by step ini, ya, dari yang mulainya tadi belum ada produk, teman-teman udah dapat produk, tinggal teman-teman belajar bagaimana caranya produk ini supaya dikenal oleh orang lain. Nah, setelah dikenal oleh orang lain, teman-teman melakukan promosi, tinggal bagaimana caranya orang-orang yang sudah menghubungi kita itu melakukan pembelian, yaitu tugasnya siapa? Tugasnya sales, yaitu customer service, yang tugasnya melayani calon pembeli. Nah, setelah semua tahap ini dilalui, tinggal tahap yang terakhir. Ini yang menentukan bisnis teman-teman berkembang atau stuck, ya, yaitu fase growth. Fase growth ini apa? Fase bertumbuh. Jadi teman-teman udah ibaratnya berhasil nih, datengin calon pembeli, marketingnya udah berhasil, salesnya juga udah berhasil. Nah, ketika teman-teman punya target katakanlah 100 juta, ya, katakanlah ya 100 juta dalam 1 bulan, ya. Namun di bulan, ibaratnya di bulan sebelumnya, teman-teman itu mampu mencapai katakanlah 50 juta hanya dengan 1 tim marketing dan 1 tim sales. Misalkan seperti itu. Nah, ketika pengen teman-teman goalnya tercapai, yaitu 100 juta, ya, padahal kemampuan teman-teman itu hanya 50 juta di bulan sebelumnya, maka di bulan berikutnya teman-teman perlu menambah. Menambah apa? Yang tadinya 1 marketing 1 sales, nah mungkin bisa ditambah lagi. Ya. Marketing dan sales, jadi total ada 4. Maka target teman-teman akan tercapai. Ya, itu untuk ibaratnya pertumbuhan timnya, kayak gitu. Bisa juga teman-teman misalkan ngeluarin modal katakanlah 50 juta, ya, dapat 100 juta. Teman-teman pengen dapat 200 juta, maka teman-teman harus mengeluarkan modal 100 juta untuk mendapatkan 200 juta. Nah, itu kasarannya seperti itu. Nah, apakah semua ini dilakukan oleh 1 orang? Ya, jawabannya tergantung teman-teman. Kalau teman-teman merasa saya nggak mampu nih di bagian marketing, saya hanya mampu di bagian salesnya aja. Nah, berarti teman-teman perlu nyari orang yang bisa masarin produk teman-teman, biar nanti ada calon pembeli masuk ke kontak kita, gitu. Oke, setiap fase memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi silakan teman-teman
Makanya tadi di awal ya saya sampaikan mungkin next sesi akan ada pembahasan yang lebih detail lagi. Kayak gitu. Ini hanya buat pengenalan aja. Jadi setiap fase memiliki kebutuhan yang berbeda. Bisa izin bertanya, Kak? Ya, boleh silakan. Mungkin kalau Tadi kan kakak bilang, tentang yang modal 50 juta dan mendapatkan untung gitu kan, Kak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menyeimbangkan modal kita biar kita bisa dapat untung banyak gitu? Gimana langkah-langkahnya gitu, Kak? Itu dalam marketing ini. Pertanyaannya disimpan dulu ya. Kalau pertanyaan yang terlalu berat, kita jawab di akhir sesi aja. Nanti panjang soalnya. Baik, Kak. Ya kalau buat ibaratnya menstabilkan antara pengeluaran dan pemasukan, itu nanti di akhir sesi saya akan jelaskan yang disebut KPI. Ya. KPI ini untuk ibaratnya Key Performance Indicator. Jadi teman-teman harus punya ibaratnya indikator yang harus dicapai biar antara pengeluaran dan pemasukan itu stabil. Itu di akhir sesi. Itu pembahasan yang mungkin lumayan berat juga. Itu ya, nanti saya akan jelaskan di belakang. Oke, setiap fase memiliki kebutuhan yang berbeda. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, di bagian produk kita perlu belajar yang namanya riset produk. Ya, di bagian marketing kita perlu belajar bagaimana caranya memasarkan produk ini supaya calon pembeli kita itu tahu bahwa kita itu lagi jualan produk A, misalkan seperti itu. Nah, setelah sudah melakukan ibaratnya promosi, upaya gimana mengumpulkan orang-orang supaya menghubungi kita, kita perlu belajar lagi nih fase selanjutnya yaitu sales, belajar yang namanya customer service, bagaimana caranya melayani calon pembeli supaya mereka itu jadi mau beli, jangan sampai mereka itu nggak jadi beli. Nah, ini ada ilmunya. Jadi setiap fase ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman pengen belajar, belajarlah urut ya dari yang paling dasar sampai ke level yang paling tinggi. Dan makanya di depan ini ya, di pemaparan ini, di slide ini, nah ketika teman-teman baru mulai, jangan terlalu ibaratnya dimakan habis-habis ya informasi-informasi yang ibaratnya teman-teman dapatkan. Ini saya ada cara ini buat memasarkan produk ini. Ya, ada lagi orang yang ngomong pakai cara itu salah, pakai cara ini. Nah, ketika teman-teman ibaratnya masih baru banget, ya butuh belajar, makanya belajarlah ibaratnya pelan-pelan dari yang paling dasar hingga ke level yang paling tinggi. Nah, di pemaparan ini saya lebih difokuskan untuk pengenalan terlebih dahulu, fundamental buat teman-teman ketika memulai bisnis online itu kayak apa sih gambarannya. Gitu. Biar nanti teman-teman bisa ada ibaratnya langkah selanjutnya itu lebih mantap kayak gitu. Ya, tadi di awal udah saya jelaskan ya. Teman-teman mulai belajar dari yang paling basic dulu, yaitu nyari produk yang berdaya beli. Mungkin kalau dikasih kesempatan saya buka PowerPoint lagi nih. Materi riset produk. Sudah sampai malam mungkin. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita dapat produknya, tinggal langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan produk teman-teman, ya. Kenapa? Karena ini menentukan nanti hasil marketingnya. Ya. Jadi foto produk itu diperlukan. Kenapa diperlukan? Ya tujuannya adalah untuk yang pertama adalah meningkatkan performa iklan dari teman-teman, performa promosinya teman-teman. Kalau gambarnya ibaratnya biasa aja, ibaratnya kusam, ya, cahaya nggak jelas, itu otomatis dari performa iklan itu akan turun. Kemudian meningkatkan konversi penjualan dari orang yang melihat iklan kita dengan orang yang beli itu akan meningkat, gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya meningkatkan kepercayaan. Nah, ini yang jadi poin penting ketika teman-teman jualan, ya sebisa mungkin dari gambar aja atau video aja itu udah meyakinkan. Ya, apalagi kalau sampai ibaratnya pembeli itu beli produk kita, ya kayak gitu. Makanya kita menyajikan visualisasi yang bagus, itu ya. Misalkan saya kasih contoh
teman-teman jualan keripik misalkan. Keripik itu kan makanan, betul nggak? Ya, teman-teman kasih gambar yang dimana displaynya itu ditaruh di lantai. Makanan ditaruh di lantai. Ya. Dari segi kita ngelihat aja udah mikir, ini makanan kenapa ditaruh di lantai? Nggak layak. Ya, seharusnya ditaruh di meja. Udah ditaruh di lantai, dijejer-jejer, ditumpuk-tumpuk, difoto dari atas, dari ibaratnya dari depan, ya, kelihatan morak-marik. Makanya perlu visualisasi yang bagus. Caranya bagaimana? Ini di depan saya kasih contoh. Nah, yang style pertama ini apa adanya. Jadi teman-teman foto apa adanya. Misalkan teman-teman dapat produk, katakanlah sepatu. Ya, teman-teman taruh di rak sepatu, kemudian langsung difoto. Nah, itu style apa adanya. Jadi terkesan, yowis, apa anane gitu. Ya. Dan style yang kedua, ini produk dengan background transparan. Ini penting ya, ini bisa juga diterapkan di produk fashion. Kenapa? Karena fokus kita itu ke detail dari produknya. Kalau fashion itu yang dilihat itu sampai ke jahit-jahitannya. Ya, misalkan di bagian sini. Nah, ini kalau misalkan nggak didukung dengan background transparan, tentu nggak bakalan bisa fokus. Ya, misalkan di sini ada gambar bunga-bunga ataupun semacamnya, ini nggak bisa fokus. Ini kalau teman-teman melakukan promosi, ya, yang fokusnya itu ke detail dari produknya. Ya, makanya sebisa mungkin pakai background transparan, gitu. Dan yang selanjutnya, di style yang ketiga, ini produk dengan latar belakang yang bagus. Nah, ini kalau teman-teman pengen menonjolkan dari sisi estetiknya, sisi keindahannya, makanya teman-teman dukung tuh, ya, dengan latar belakang yang bagus. Biasa nih untuk produk-produk fashion ini cocok nih, bisa juga produk misalkan skincare ataupun sabun, ya, mungkin di meja ini dihiasi misalkan tempat sabun ataupun buku sabunnya dan lain dan macam-macam lainnya. Kemudian di style keempat, produk dengan tambahan instrumen pelengkap. Nah, ini kalau misalkan teman-teman jualan, ya, untuk menonjolkan dari detail fungsi, ya, detail kegunaannya, ya. Ini manfaatnya buat apa aja nih? Oh, ini tas ternyata bisa buat masukin kamera, charger HP, tongsis, ya, handphone, pulpen. Nah, ini bisa masuk tuh. Nah, itu ibaratnya buat memvisualisasikan bahwa ini loh manfaat dari produk kita. Selain itu juga bisa ibaratnya misalkan fashionable, ya, tas disandingkan dengan sepatu. Ini kan ibaratnya apalagi nanti disandingkan dengan jeans, misalkan celana jeans, ya. Nah, ini lebih mengedepankan dari sisi fashionable-nya. Ya. Kemudian style yang kelima, ini ada produk dengan display varian. Nah, kalau teman-teman produknya itu banyak pilihannya, jangan cuma nampilin satu produk aja, ya. Jadi tampilin semua. Ya, misalkan teman-teman jualan hijab, jualan kerudung, teman-teman hanya nampilin warna biru aja, padahal di situ ada warna merah, ada warna abu-abu, ada warna hitam, ya. Nah, ini teman-teman nggak ditampilkan, sayang sekali. Kenapa? Karena setiap orang itu punya pilihan warnanya sendiri-sendiri. Ya, saya pribadi kalau misalkan nggak sesuai dengan warna kesukaan saya cenderung melewatkan. Ya, saya lewati. Saya nggak cocok, saya lewati. Gitu. Ini ya, buat teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, style ke-6, yaitu produk dengan model. Produk dengan model. Ini teman-teman ketika jualan produk, ya, menggunakan model, ini lebih ibaratnya yang pertama ningkatin trust, meningkatkan kepercayaan, ya, dari sisi pembelinya. Kenapa? Oh, ini cara pakainya ini dipakai sama model, apalagi yang modelnya itu artis misalkan, ya. Ini udah ibaratnya mengedepankan banget dari sisi kepercayaannya. Artis aja pakai, kenapa saya nggak pakai, kayak gitu, misalkan seperti itu. Ataupun misalkan teman-teman pakai wajah-wajah selebgram misalkan. Selain meningkatkan dari sisi kewibawaan dari produknya,
bisa juga meningkatkan dari sisi kepercayaannya. Kemudian style yang keenam, ya produk dengan detail fungsi. Nah, ketika teman-teman menampilkan detail, sebisa mungkin background-nya itu transparan. Kalau nggak transparan, ya udah kayak gini. Ya, background-nya itu ibaratnya blank kayak gitu. Nggak ada tambahan-tambahan yang lainnya. Ya, ini produk dengan detail fungsi. Ditunjukkan. Otomatis orang udah langsung paham bahwa produk ini itu fungsinya untuk A, B, C, D, E, F, G, ya sampai Z misalkan. Dia tahan angin, tahan air, ya bisa masukin dompet, kacamata, ya. Ini ada penutup buat kepala, ada juga untuk sarung tangannya, ya. Nah ini ada juga buat naruh tablet, power bank. Nah ini otomatis orang udah tahu, ya. Baru lihat detail produknya aja udah tahu, oh ini fungsinya gini. Otomatis kalau misalkan orang itu merasa bahwa produk ini banyak manfaatnya, yaudah pasti dia mau beli. Karena orang belanja itu yang pertama dia pengen untung, ya. Dia nggak pengen rugi. Makanya ketika teman-teman suguhi dengan detail fungsi ini, orang-orang udah mulai mikir tuh, dengan uang segini saya dapat banyak manfaat. Gitu. Ini buat teman-teman kalau nanti jualan produknya itu bisa ya ditampilkan detail fungsinya, silakan teman-teman coba bikin. Ya. Nah, pakai kamera HP pun bisa. Ya. Pakai kamera HP itu bisa. Tinggal nanti teman-teman bagaimana caranya mengolah misalkan dari background ataupun dari pencahayaannya, teman-teman bisa mungkin olah. Teman-teman pengen dapat cahaya dari sebelah katakanlah kanan, maka teman-teman foto pada jam 9 pagi, itu cahaya baru masuk ya di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri, teman-teman pengen dapat cahaya di sebelah kiri, tergantung posisi produknya teman-teman, tinggal ikut-ikut aja. Kemudian yang ke-8, ini produk dengan detail zoom. Ya. Nah, kalau yang tadi ini hanya ditunjukkan aja, nah ini udah dipraktekin. Nah, selain ini mengedukasi, dan juga tadi ya, mengedepankan dari sisi fungsinya. Orang belanja nggak pengen rugi, tapi pengen untung. Ya. Nah, ini edukasi juga buat audiennya. Ini loh cara pakai jaket ini kayak gini. Otomatis orang nggak bakalan bingung lagi cara pakai dari produk yang kita jual. Gitu. Biasanya kalau skincare itu misalkan tutorial, gitu. Ya bisa juga kalau misalkan jualan popok klodi, ya popok kain yang nggak sekali pakai yang bisa dicuci. Nah itu bisa juga kita pinjam bayi orang lain. Nah ini saya pinjam bayinya, saya mau bikin demo buat praktekin bagaimana caranya pakai popok kain ini. Ya, ataupun teman-teman jualan produk keripik itu bisa. Gimana caranya? Teman-teman duduk di meja, ada kopi, ada keripik. Tinggal makan kopi, makan keripiknya, nyeruput kopinya. Nah itu kita lagi ngajarin tuh, ini loh cara makan keripik yang bener itu kayak gini, sama kopi, gitu. Nah itu ibaratnya bisa beraneka ragam. Ya. Setiap produk pasti punya peluangnya sendiri-sendiri. Ada angle-nya sendiri-sendiri, dimana kita bisa pakai angle tersebut kayak gitu. Nah ini jaket kayak gini angle-nya, ya. Bisa juga pakai video, bisa juga pakai foto. Nah, ini kalau teman-teman udah naik nih ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau tadi teman-teman ibaratnya belum punya produk sendiri, ya masih ibaratnya nyari produk orang lain, maka lakukanlah ke-8 cara tadi ya. Nggak semuanya bisa dipakai, silakan teman-teman bisa pilih dan pilih mana yang sekiranya teman-teman mampu. Gitu. Ya, kalau mau jualan, visualisasikan produk teman-teman yang bagus. Tinggal cari aja di YouTube, banyak caranya bagaimana membuat foto produk yang bagus di rumah. GIY foto produk. Nah, nanti banyak tuh cara-caranya muncul. Nah, ini kalau teman-teman udah masuk ke level yang selanjutnya, teman-teman perlu memperhitungkan produk plus brand identity-nya. Ya, produk plus brand identity-nya.
Ya mungkin misalkan saya kasih contoh apa ya, produknya KM aja deh, sandal wudu natif misalkan ya, sandal wudu natif. Ini dari produknya ini dia mempunyai brand identity warna kuning ya dengan sedikit sentuhan warna hitam dengan gardus coklat ya, itu brand identity-nya. Nah, di dalam visualisasi produknya sebisa mungkin ditayangkan semuanya kayak gitu. Supaya orang tahu warna kuning sandal dengan gardus. Oh ya, ini sandal wudu natif. Nah, itu tujuannya. Tujuannya tidak lain adalah untuk branding. Ketika teman-teman udah punya brand sendiri, bikinlah visualisasi yang bagus yang mengedepankan dari produk plus brand identity-nya. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Kita udah masuk. Bisa, Kak. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Sisa 15 menit lagi. Waduh, cepet banget ya. Ini baru berapa slide? Ini baru ke slide berapa? Baru sedikit. Ini baru pelajaran ketiga. Kayaknya kalau nggak salah ada 7 pelajaran. Mungkin nanti kalau misalkan masih kurang waktunya bisa sampai jam 10.30, Mas. Oke, ya. Nggak apa-apa ya? Iya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya kasih poin-poin pentingnya aja. Nah, setelah teman-teman udah ibaratnya melakukan visualisasi produk, baik berupa video ataupun gambar, nah, silakan teman-teman simpan. Ya, itu kalau di kampung marketer itu nyebutnya aset digital. Ya, aset perusahaan itu nggak melulu alat produksi, kantor, itu nggak melulu kayak gitu. Bahkan yang ada di online pun itu kita nyebutnya aset. Contohnya apa? Foto produk ataupun video produk itu termasuk aset digital. Ya, itu senjata penting buat kita ketika kita melakukan promosi di online. Nah, untuk menyimpan aset kita tersebut, nah kita butuh penyimpanan digital. Betul nggak? Penyimpanan digital itu penyimpanan yang nggak bisa kita pegang, ya, yang hanya bisa kita lihat aja. Gitu. Ya, misalkan di HP kita simpan di memori. Nah, ataupun di laptop ataupun di komputer. Namun sayangnya kalau misalkan kita butuh sewaktu-waktu, kita akan kerepotan. Ya, biar nggak kerepotan, teman-teman simpan semua aset digital teman-teman itu di media online. Contohnya Google Drive. Ya, ini saya sarankan pakainya Google Drive, jangan pakai yang lain. Ada juga yang lain, misalkan Mediafire ataupun yang lainnya, itu bisa kita buat melakukan penyimpanan. Ini insya Allah Google Drive ini udah banyak yang pakai dan aman. Ya. Kemudian ini yang penting buat teman-teman, ini pembahasan utamanya. Ya. Jadi setelah teman-teman melakukan riset produk, ya, udah berhasil bikin visualisasi produknya, tinggal bagaimana cara memasarkan produk ini. Saya bingung nih, saya udah dapat produknya tapi saya bingung cara masarinnya itu gimana. Ya, yang perlu teman-teman pelajari terlebih dahulu yaitu bagaimana menentukan tempat di mana teman-teman akan melakukan penjualan. Jadi di setiap tempat itu berbeda-beda. Ya, misalkan teman-teman jualan di Facebook, maka produk yang harus masuk ke Facebook karakteristiknya A, B, C, D, E, F, G. Nggak boleh sampai misalkan X, Y, Z itu nggak boleh masuk di Facebook, X, Y, Z masuk di Google. Nah, ini yang perlu teman-teman pelajari. Nah, misalkan teman-teman jualan lewat Instagram. Di Instagram produknya ini yang masuk itu A, B, C, D, nggak boleh produk X, Y, Z. Nah, ini disebutnya channel marketing, teman-teman. Channel marketing ini apa? Channel marketing ini ya tempat di mana teman-teman akan melakukan promosi. Channel marketing, ya, tempat untuk melakukan promosi. Ini menentukan waktu dan uang yang terbuang. Jadi jangan lakukan hal yang sia-sia. Ibaratnya teman-teman maksa nih jualan produk X, ya teman-teman yang seharusnya jual di Google, ya melalui website, SEO ataupun menggunakan iklan, itu teman-teman jual di Facebook. Ya. Ibaratnya teman-teman udah nunggu sampai katakanlah 3 bulan, 6 bulan, ibaratnya teman-teman udah ngelakuin promosi berbayar, namun belum ada hasil yang signifikan, ya, belum ada hasil yang memuaskan.
Nah, salahnya di mana? Salahnya di teman-teman. Karena teman-teman nggak tahu bahwa produk ini itu harusnya dijual di Google, teman-teman jual di Facebook. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini dari segmen produk atau jasa, teman-teman harus tahu produk yang teman-teman jual itu masuknya kemana. Ya. Di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama ada needs B2B, dan yang kedua ada interest. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama di needs B2B. Needs kebutuhan, B2B itu business to business. Jadi ketika teman-teman pengen ibaratnya menjual produknya, kemudian misalkan teman-teman pengen jualan produk, ya, teman-teman nyari di Google misalkan agen sepatu alas halus, misalkan seperti itu, nyari di Google, ketemu tuh agennya. Nah, teman-teman ngontak, Mas, saya mau jualan sepatunya alas halus, ya nanti saya jual di Facebook, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman sebagai pelaku B2B, ya, makanya teman-teman nyari di Google, ataupun di Marketplace, ataupun dimanapun. Untuk needs, ini kebutuhan. Ya. Orang butuh biasanya nyari di mana? Nyari di Google ataupun Marketplace. Kenapa? Karena nyari, kata cari, itu bisa dilakukan hanya di Google dan Marketplace. Betul nggak? Setuju nggak? Google menggunakan mesin pencarian ya untuk memunculkan hasil dari apa yang dicari oleh orang. Nah, kira-kira produk apa aja yang masuk dalam needs dan B2B? Ya. Untuk needs ini biasanya masuk produk misalkan obat-obatan, herbal, ya, ataupun jasa. Bisa juga bimbel, misalkan online. Misalkan teman-teman ngiklanin kelas bimbel online. Nah, teman-teman lakukan di mana? Bukan di Facebook, melainkan di Google. Karena teman-teman mencari orang-orang yang butuh. Kayak gitu. Misalkan obat ambeien. Ya, nggak mungkin teman-teman beli, lihat di Facebook ada orang posting obat ambeien, teman-teman tertarik pengen beli. Nggak mungkin. Nggak semua orang yang melihat postingan teman-teman itu punya penyakit ambeien. Betul nggak? Tempat yang pas di mana? Yaitu di Google ataupun di Marketplace. Kenapa? Karena orang yang udah ibaratnya mereka penyakit ambeien itu mencari obatnya. Ya. Mencari obat di mana? Di Google ataupun Marketplace dengan mengetikkan kata kunci obat ambeien. Nah, pasarnya udah pas. Ya. Produk teman-teman hanya akan dilihat oleh orang-orang yang membutuhkan saja. Sampai sini bisa dipahami nggak? Kalau teman-teman posting di Facebook, obat ambeien, nggak semua orang yang melihat postingan teman-teman itu kena penyakit ambeien. Tapi kalau teman-teman melakukan promosi di Google ataupun Marketplace, sudah pasti targetnya pas. Karena apa? Karena iklan teman-teman akan muncul ketika dicari. Udah otomatis, orang yang mencari suatu produk atau jasa, pasti dia lagi butuh. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ada gambaran nggak buat menentukan teman-teman ini mau ngelakuin promosi di mana? Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Bisa, Mas. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian untuk produk interest atau jasa interest. Interest ini ketertarikan yang sifatnya itu menarik. Contoh produk yang menarik apa contohnya? Contoh produk yang menarik apa teman-teman? Kasih satu contoh. Yang basisnya itu ketika orang melihat kemudian tertarik, dia pengen beli. Nah. Sepatu, Mas, sepatu. Oke. Baju, oke. Setuju ya, fashion ya? Setuju ya? Setuju nggak? Oke. Setuju. Kenapa? Karena fashion ini basisnya itu ibaratnya
ketertarikan, ya. Oh, ini baju menarik nih, ya. Misalkan ya, nyari duit cuman sampingan, ngopi jadi hobi, misalkan seperti itu. Ya. Menarik nih kaosnya. Padahal dia lagi nggak butuh, betul nggak? Tapi ketika dia tertarik, dia pengen beli, sehingga dia memutuskan untuk beli. Nah, teman-teman harus tahu nih, produk ini produk apa? Kebutuhan atau interest. Ya, kalau yang tadi saya sebutkan itu baju kaos misalkan, nah berarti tempat yang pas itu di sosial media. Kenapa di sosial media? Sosial media ini tempat orang-orang berkumpul, ya, melihat postingan, melihat gambar, apalagi di Instagram. Ya, jualan fashion itu ibaratnya kalau teman-teman bisa, ya itu ibaratnya udah ladang buat teman-teman, ibaratnya bercocok tanam jualan fashion. Misalkan kosmetik, ini targetnya berarti cewek. Ada nih jualan kosmetik di sosial media. Kosmetik ini juga termasuk ketertarikan, betul nggak? Teman-teman ketika melihat promo ibaratnya di Facebook, jualan kosmetik yang menarik, ada diskonnya, potongan ongkir, beli 2 gratis 1. Kira-kira beli nggak? Ini biasanya para cewek nih. Padahal posisi teman-teman itu lagi nggak butuh kosmetik, ya. Tapi karena ibaratnya tertarik, nah, teman-teman beli. Ada gambaran ya. Kalau niche B2B itu masuknya ke Google ataupun marketplace, yang basisnya kebutuhan atau bisnis to bisnis, nyarinya di Google atau marketplace. Jadi kalau segmen produk teman-teman itu di niche dan B2B, maka teman-teman perlu melakukan promosi di Google ataupun marketplace. Kalau teman-teman jualan produk interest yang hakikatnya itu basisnya adalah ketertarikan, orang melihat, tertarik, kemudian beli, maka teman-teman lakukan promosi di sosial media. Jualan keripik itu pun masuk ke dalam ketertarikan, ya. Ataupun jualan hijab, jualan jaket, fashion, ya, kosmetik, skincare, itu pun bisa masuk ke dalam ketertarikan. Begitu. Nah, ini contohnya Maklon Herbal Jogja. Teman-teman pengen bikin brand herbal, ya, teman-teman bikin produk herbal. Ya, teman-teman butuh produksinya, teman-teman nyari di Google. Nah, ini bisnis to bisnis. Teman-teman nyari jasa, kemudian setelah jadi barangnya, teman-teman jual kembali. Nah, itu disebutnya B2B. Teman-teman kalau mau jualan, bisa nyari di Google ataupun marketplace. Nah, ini contoh kata kunci pemicu B2B. Nah, ini teman-teman kalau misalkan nyari ya di Google, silakan menggunakan kata kunci ini, supplier, pengrajin, produsen, pabrik. Misalkan teman-teman lagi nyari produk gitu, ataupun yang lainnya, agen, distributor, reseller. Nyari di Google, baru nanti teman-teman pilih, hati-hati ya. Nah, teman-teman kunjungi ke websitenya, hubungi kontaknya, kemudian bikin kerjasama. Berarti teman-teman sebagai pelaku B2B. Ataupun bisa juga teman-teman nyari di marketplace. Ya. Teman-teman cari dulu produknya yang akan teman-teman jual, misalkan hijab ciput, hijab instan misalkan seperti itu. Nyari di Shopee. Nah, kan nanti muncul tuh produk-produknya. Teman-teman klik, kunjungi tokonya, kemudian chat ke sellernya. Saya mau ikut jualan produk ini. Kira-kira bagaimana? Misalkan, oh bisa, silakan. Gitu. Nah, tinggal teman-teman bisa lakukan promosi. Dimulai dari orang sekitar terlebih dahulu. Ya. Misalkan teman-teman jual ke orang-orang terdekat. Ini loh saya jualan jilbab ini, mau nggak? Kalau teman-teman nggak mau rugi, teman-teman bisa ambil langkah pre-order. Jadi bayar dulu, baru barang nyampe kemudian. Itu kalau teman-teman jualan nol budget ya, nol budget, tanpa budget, bisa caranya seperti itu menggunakan pre-order. Nah, teman-teman nanti belanja pakai uang dari hasil transaksi pre-order itu. Misalkan ada 5 orang beli, semuanya pre-order, ya harga barang 20.000 kali 5,
berarti 100.000. Nah, itu modal dari pembelinya, bukan dari teman-teman. Gampang ya jualan ya, gampang. Kelihatannya. Nah, ini hal-hal yang harus teman-teman siapkan setelah menentukan channel marketing yang tepat. Ya, ketika teman-teman jualan produk ketertarikan, ya, kayak fashion, ya, ataupun makanan ringan dan lain sebagainya, ya, itu masuk ke dalam sosial media. Dan yang teman-teman butuhkan itu halaman, kalau di Facebook ya fanpage, kalau di Instagram itu akun bisnis, bukan yang personal. Ya, saya tekankan lagi, kalau mau bikin toko di Instagram, silakan teman-teman pilih akun bisnis. Itu penting. Kenapa? Buat ibaratnya mengevaluasi dari performa toko teman-teman. Itu ada. Kalau yang udah pernah, atau mungkin ada yang pakai akun bisnis, itu ada insight namanya. Ya, di Instagram itu ada insight. Insight itu di mana di situ ada riwayat, ya, analisa, kunjungan-kunjungan, itu semuanya direkam. Kemudian kalau teman-teman pengen jualan produk kebutuhan, ya tadi sudah saya sampaikan, bisa ibaratnya herbal ataupun yang lainnya basisnya kebutuhan, masuknya di Google. Maka yang teman-teman butuhkan adalah website. Kalau masuknya ke marketplace, maka yang teman-teman butuhkan adalah toko. Jadi teman-teman bikin toko di marketplace ataupun bikin website. Oke. Nah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa 10 menit ya. Ini saya jelaskan materi yang selanjutnya, nanti pertanyaan di belakang aja ya. Dan yang selanjutnya, setelah kita tentukan channel marketingnya, tinggal kita lakukan langkah yang selanjutnya, yaitu mencari audiennya, mencari calon pembelinya. Makanya kita perlu menjangkau seluas mungkin. Supaya apa? Supaya calon pembeli yang kita dapatkan itu banyak, gak sedikit. Makin luas daya jangkauan, maka akan semakin tinggi probabilitas ordernya. Ya, yang tadinya teman-teman jualan hanya lingkup dari rumah teman-teman. Ini loh saya jualan keripik pisang, mau pada beli nggak? Misalkan teman-teman jualan hanya di lingkup rumahnya teman-teman. Itu kan yang beli hanya sekitaran itu aja. Barangkali nanti ada di titik jenuh, ya, sampai mereka bosan, kemudian mereka nggak mau beli lagi. Makanya kita perlu menjangkau lebih luas lagi supaya probabilitas ordernya itu semakin tinggi, kemungkinan ordernya itu semakin tinggi. Yang tadinya hanya lingkupan rumah, kita melebar ke RT, ke RW, ya. Satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, mungkin sampai ke internasional, itu luar biasa. Ya. Cara jualan yang ringan itu silakan teman-teman bisa mulai dari jualan di lingkup sekitar dengan memanfaatkan strategi online. Bisa nyari produknya di online, kemudian dijual. Untuk meluas jangkauan, ya, teman-teman bisa menggunakan cara langkah-langkah promosi. Kalau di Upin Ipin bilang, ya, Abang Saleh bilang langkah P, yaitu promosi. Ya, untuk promosi ini ada dua cara yang bisa teman-teman lakukan. Silakan disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Ada dua cara, yaitu yang pertama adalah menggunakan promosi berbayar atau paid, dan cara yang kedua adalah menggunakan organik atau gratisan. Ya, untuk iklan berbayar ini, ya, jadi teman-teman itu menggunakan jasa. Ya, misalkan kalau di Facebook, ya menggunakan Facebook Ads. Kalau di Google yang menggunakan Google Ads, kayak gitu. Kalau yang organik, gratisan, yaudah teman-teman belusukan. Misalkan teman-teman masuk ke forum jual beli Purbalingga, teman-teman jualan keripik di situ. Nah, nanti ada orang yang beli. Nah, itu di Purbalingga. Forum jual beli Jawa Tengah, misalkan seperti itu. Forum jual beli Indonesia, misalkan seperti itu. Itu yang organikan. Dengan metode belusukan. Kalau di Instagram, teman-teman perlu memperbanyak followers, ya, perlu memperbanyak like di postingan teman-teman. Oke. Ataupun misalkan bisa juga belusukan ke akun-akun Facebook. Ya.
teman-teman cari tuh orang-orang yang sesuai dengan target market kita. Ya, misalkan teman-teman jualan hijab instan, misalkan targetnya mahasiswa, maka teman-teman akan nyari akun-akun yang statusnya itu mahasiswa, wanita, muslim. Tuh, teman-teman follow ataupun tambahkan teman. Baru setelah ditambahkan teman ataupun di follow, nah teman-teman bisa ibaratnya speak alus ya. Ya kalau bahasa ibaratnya speak cewek alus gitu. Tawari, saya ada produk ini nih, mau beli nggak? Atau misalkan kalau dirasa terlalu frontal cara tersebut, nah, teman-teman bisa menggunakan pendekatan posting, sering posting supaya dilihat oleh teman kita. Gitu. Kalau belum membuahkan hasil juga, tinggal di inbox satu-satu. Nah, saya akan kasih perbandingan buat teman-teman antara jangkauan berbayar dengan jangkauan organik, ya, yang gratisan. Ini kalau kita menggunakan berbayar, dalam waktu 1 hari aja kita bisa menjangkau lebih dari 10.000. Ya. 10.000 apa? 10.000 calon pembeli. Itu menggunakan promosi berbayar. Itu hanya dalam waktu sehari. Coba kalau misalkan menggunakan yang gratisan, dalam waktu 1 hari, teman-teman bisa menjangkau berapa? Menjangkau 50 orang aja udah alhamdulillah banget, udah bersyukur banget. Ya. 50 orang sehari. Nah, untuk mencari 50 orang sehari ini, capeknya minta ampun. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan menggunakan metode belusukan. Bisa teman-teman belusukan di grup, bisa teman-teman belusukan di akun, ya akun-akun mereka, teman-teman follow, teman-teman tambahkan teman. Itu capeknya minta ampun. Dalam sehari teman-teman hanya mendapatkan 50. Tapi dengan menggunakan promosi berbayar, ya, artinya teman-teman harus bayar dulu, ngeluarin modal, tapi dengan ibaratnya kita membayar, tentu kita pengen hasil yang lebih banyak. Itu bisa. Misalkan teman-teman punya uang 20.000. Nah, 20.000 ini bisa menjangkau katakanlah 1.000, 2.000, 3.000 orang dalam waktu sehari. Cepat atau lambat? Ya, jawabannya cepat. Ini contoh jangkauan di Facebook. Nah, ini nih. Ini nggak mungkin bisa didapatkan menggunakan organik. Ya. Ini kalau di fanpage saya, yang mengelola istri saya, itu udah pakai cara organik, udah dapat like banyak dan komen banyak. Ya, udah sampai jutaan. Itu butuh waktu yang lama, ada sekitar kurang lebih 2 tahun. Ya, saya bisa mendapatkan like yang sebanyak itu dengan cara organik. Tapi menggunakan cara berbayar, ini dalam waktu 1 minggu aja udah bisa. Ya, ini contoh jangkauan berbayar di Google Ads. Nah, jadi teman-teman bikin website, jualan batik. Nah, ini kalau di marketplace. Ya. Kalau di Shopee udah menyediakan yang gratisan, yaitu dengan cara menaikkan produk. Ya, itu yang cara gratisan. Di Shopee, kudu rajin naikin produk. Saya aja nyoba organikan di Shopee, itu membuahkan hasil kalau nggak salah kurang lebih sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Saya rutin naikin produk. Dari 0 tanpa penjualan, alhamdulillah sekarang udah ada penjualan, baru 2 pieces. Ini di Instagram. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Lihat ke depan. Jadi saya percepat aja, nanti sampai ke 8. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya, setelah kita ibaratnya menentukan mau menjangkau seluas apa, seluas dunia kah, atau seluas provinsi kah, ataupun seluas negara kah, 3 langkah selanjutnya adalah perlu menjangkau setepat mungkin. Jadi kita tidak hanya mengandalkan jangkauan yang luas, namun kita juga butuh jangkauan yang tertarget. Kenapa? Ya, kalau nggak tertarget ya sama aja bohong. Ya, misalkan teman-teman jualan kaos kaki bayi, targetnya siapa sih? Targetnya ya ibu.
orang tua yang memiliki bayi. Nah, kalau kita hanya mengandalkan jangkauan yang luas tanpa tidak memperhitungkan jangkauan yang tertarget, otomatis akan banyak promosi yang percuma. Dari 1 juta orang, ya, misalkan teman-teman menjangkau seluas 1 juta orang, nggak semuanya itu punya bayi. Ya. Nggak semuanya itu punya bayi. Katakanlah dari 1 juta ini, ya, hanya 100 orang aja yang mempunyai bayi. Jadi, mana target kita? Yang 1 juta atau yang 100.000? Yang 1 juta atau yang 100 orang? Tentu yang jadi target kita itu 100 orang. Ya. Ini diibaratkan prosentase. Ini market size-nya. Ukuran pasarnya. Katakanlah di Facebook 100%, teman-teman jualan kaos kaki bayi. Nah, yang hanya bisa kita jangkau itu 10% aja. Bagaimana caranya menjangkau yang 10% ini? Kalau yang gratisan tadi, udah saya sebutkan caranya, itu teman-teman menggunakan cara belusukan. Ya, teman-teman cari akun Facebook, cek ke profilnya, ya di profilnya itu dia posting bayi enggak, ataupun statusnya udah punya anak atau belum. Nah, itu dicek, itu cara belusukan. Ya. Kalau menggunakan cara berbayar, teman-teman nggak perlu capek-capek menggunakan cara yang seperti tadi. Ya. Cara yang seperti tadi itu mungkin membutuhkan waktu yang lama ketika teman-teman pengen mengumpulkan banyak orang. Mungkin keburu anaknya udah gede lagi gitu, teman-teman baru nawarin lagi. Nah, ini yang bisa teman-teman targetkan ketika menggunakan promosi berbayar. Jadi disetting berdasarkan target yang teman-teman inginkan. Dimulai dari umur, gender, ya, relationship, hubungan, perilaku di media online, gadget, hobi, dan lain-lain. Yang sesuai dengan target market kita. Maka akan dijangkau orang-orang yang sesuai dengan target market. Nah, ini yang tadinya nggak tertarget, dia udah otomatis terfilter. Nah, iklan kita hanya akan ditayangkan pada satu lingkaran orange ini. Ketika kita udah bikin target market. Ya. Kemudian setelah menjangkau setepat mungkin, gimana caranya supaya orang itu tertarik dengan promosi yang kita tawarkan. Kalau yang tadi di awal visualisasi, udah kita jelaskan, ya, sudah saya jelaskan. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah perlunya menjangkau semenarik mungkin, yaitu menggunakan copywriting. Copywriting ini apa? Bahasa promosi, ya, untuk menawarkan produk kita ke pembeli, supaya orang itu perhatian dengan produk kita, perhatian dengan promosi kita, supaya orang itu yakin dengan apa yang kita tawarkan, supaya orang itu mau beli setelah membaca penawaran. Itu yang disebut copywriting. Jadi bukan hanya sekedar ibaratnya teman-teman kasih gambar, nama produknya, deskripsi produknya, udah, hanya itu aja. Hubungi nomor di bawah ini. Ya itu kan orang ibaratnya nggak ngeh bahwa ini itu lagi jualan. Seandainya kalau teman-teman hiasi, ya, tampil cantik sepanjang hari hanya dengan modal 10.000 aja. Nah, misalkan teman-teman jualan skincare misalkan itu, ataupun kosmetik misalkan itu. Itu di bagian headline-nya. Di bagian deskripsinya teman-teman tambahin lagi bahasa-bahasa yang menarik kayak gitu. Cukup dengan sekali touch up, ya, wajah Anda akan tampil cantik merona misalkan itu dengan menggunakan bahasa gitu. Baru masuk ke deskripsi produknya. Apa sih manfaat dari produk ini? Misalkan produk A skincare, nah teman-teman jelaskan menggunakan cara breakdown, paket centang ataupun 1, 2, 3, nah itu lebih bagus. Ya, apalagi misalkan sampai 10, 1, 2, 3 sampai 10. Oh ini manfaatnya banyak nih, sampai 10 manfaat. Ya, visualisasinya oke, problem solvingnya oke, kita olah menjadi copywriting. Ya, jadi kadang problem solving ini apa sih? Problem solving ini masalah dan solusinya. Ini biasanya diangkat nih, teman-teman, ketika membuat copywriting. Misalkan tadi ya, jualan skincare jerawat. Nah, teman-teman angkat tuh, masalahnya apa? Masalahnya jerawat. Misalkan, ampuh mengatasi jerawat yang membandel di wajah Anda. Apakah Anda mengalami hal-hal ini? Misalkan
wajah berjerawat, berminyak, ya, flek hitam. Itu problemnya. Kemudian di tengah-tengah, ya, ataupun di deskripsinya, ataupun di bagian terakhirnya, ya, setelah teman-teman jelaskan, nah, di bagian solvingnya. Nah, manfaat dari produk ini untuk mencerahkan kulit kembali, menghilangkan jerawat, itu solvingnya. Orang merasa membaca, oh ini masalah saya, ya, membaca ke bawah, oh ini solusinya, oh ternyata ini produknya. Itulah yang disebut copywriting. Selain visualisasi, copywriting juga menentukan orang itu mau baca promosi kita atau enggak. Begitu. Oke, mungkin cukup ya. Nah ini yang tadi ditanyakan sama Mbak, siapa ya tadi ya? Yang mengenai pengeluaran dan pemasukan. Nah, kita perlu belajar yang namanya mengukur kinerja atau yang disebut KPI, Key Performance Indicator. Jadi supaya ibaratnya antara pengeluaran dan pemasukan itu selaras, gitu. Ini mungkin di jenis administrasi masalah uang jago ya. Jadi belajar tentang angka patokan, gitu. Misalkan kita punya target 100 juta, kita ada modal 50 juta. Maka untuk menuju 100 juta ini, hal-hal yang harus teman-teman lakukan itu apa aja? Nah, itu yang disebut angka patokannya. Melakukan promosi, menjangkau 1 juta orang, misalkan begitu. Ya. Nah, itu gambaran kasarnya aja. Mungkin kalau dijelaskan. Mungkin itu ya pemaparan dari saya. Oke, mungkin monggo Mbak Sekar ada pertanyaan? Ya, mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya bisa menuliskan kata interupsi di kolom komentar ya. Nanti setelah ya, untuk Putri Yolanda silahkan boleh on mic dulu. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi Kak. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengambil kepercayaan customer hanya dari gambar produk tetapi belum ada feedback atau penilaian dari customer? Kayak yang di Shopee Kak, misalkan pembelinya masih 0 nih, tapi kita udah membuat gambar visualnya udah bagus banget, tapi orang kan tetap aja ngelihatnya feedback dari orang-orang dulu. Ini tuh gimana, benar apa enggak? Produknya bagus apa enggak gitu Kak. Itu gimana caranya ya Kak? Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, yang lain mungkin silakan saya tampung dulu. Ya, untuk Mas Muhammad Khalih, mungkin bisa on mic. Mas Khalih. Saya nggak jadi Kak, kurang lebih soalnya tadi agak sama sih, kurang lebih. Oke. Oke. Oke, selanjutnya ada Mas Adi. Boleh Mas, on mic. Untuk kesempatannya di sini pengen bertanya ya. Ya kebetulan setelah saya magang di Kamu Market dapat banyak ilmu ya, khususnya ilmu tentang digital marketing, dan saya juga menerapkannya gitu. Ini saya menerapkan tentang Facebook Ads. Sini untuk saya ingin minta saran dari Safri untuk terkait dari targeting kayak gitu. Nah itu apakah bagusnya itu untuk terkait targeting itu gimana sih? Apa harus kita sedetail-detailnya ketika kita masukin di targetingnya? Ketika kita di Facebook Ads kan kita kan men-setting di mana audiens kita itu interestnya itu tentang apa? Apakah itu sedetail mungkin akan lebih bagus atau mungkin agak diumumkan, makanya nggak terlalu detail banget itu akan lebih bagus kayak gitu. Nah mungkin itu untuk terkait targeting. Kemudian ingin bertanya juga untuk terkait dari CTR ya. Kalau untuk dari conversion yang biasanya basisnya pada landing page itu kan berbeda biasanya CTR-nya dengan leads. Nah itu biasanya itu parameternya itu seberapa ya, berapa persen gitu untuk terkait CTR-nya? Karena yang saya tahu yang conversion sama yang leads itu biasanya berbeda untuk terkait CTR-nya. Pengen tahu sih itu biasanya parameternya seberapa persen gitu. Seperti itu aja Mas. Ini pertanyaan berat ya. Mungkin banyak teman-teman yang paham. Oke.
Makasih Mas Adi. Jadi saya jawab. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mas? Siap. Oke, 3 pertanyaan berarti ya? Iya. Ya. Untuk boleh, silakan. tadi Mbak Juliana mau bertanya lagi atau gimana? Masih ada orangnya ya? Kalau nggak ada dilanjut aja Oke, itu. berarti kayaknya nggak ada deh. Mungkin Mas Muhammad Raihan bisa on mic. Iya, terima kasih Mbak Sekar. Aku sih sedikit curhat ya Mas ya. Aku pernah ngebuat bisnis gitu, ngebuat produk. Nggak ngebuat sih, apa namanya, jadi jual lah gitu, jual produk gitu. Eh, dari Jepang gitu kan. Kita udah ngelihat produknya bagus nih segala macem, nyusun marketingnya tuh juga eh, lumayan ini, cuman agak tabu di sini di Indonesia tuh agak tabu kan, agak-agak kurang tahu lah gitu. Nah itu aku bingung, sebenarnya pertanyaannya remeh sih, marketing yang bagus dan strategi yang baiknya tanpa mengeluarkan dana promosi, karena kan baru mulai kan, kita Ya. udah habis dari udah baru mulai ngeluarin ngeluarin apa ya, modal gitu kan, ditambah harus mengeluarkan dana promosi kan, kayak ribet, kayak mengeluarkan dana lagi tambahan, udah habis dari modal gitu sih. Terus juga akhirnya sedikit cerita ya, terus akhirnya selesai gitu, dalam sebulan selesai karena uh, alhamdulillahnya nggak rugi, kita nggak rugi, cuman balance aja antara untung dan pengeluaran, kayak gitu sih. Makasih Mas, Oke. kayak gitu. Oke. Saya jawab dari pertanyaan yang pertama dulu ya, tadi yang masalah Shopee ya. Oke, sebenarnya ada beberapa cara supaya produk kita itu bisa naik ya. Selain yang pertama itu visualisasi produk, ada juga kita memanfaatkan fitur SEO dari Shopee-nya sendiri. SEO ini apa? Search Engine Optimization-nya. Jadi ibaratnya kita mengoptimasi mesin pencariannya Shopee ya, supaya produk kita itu semakin banyak dimunculkan. Nah, dan yang kedua di bagian visualisasi udah oke ya tadi ya. Cuman pertanyaannya ya, feedback itu yang lebih diperhatikan oleh calon pembeli. Caranya gimana buat ibaratnya ketika kita baru ngupload produk itu kan penjualan masih nol. Ya belum ada penjualan sebelumnya. Nah, mungkin bisa dikatakan ini bisnis hack ya. Ya mungkin bisa ditiru ataupun mungkin bisa dicoba. Jadi bikin 2 akun, yang satu seller, yang satu buyer. Ataupun mungkin bikin 10 akun buyer. Nah, dari 10 akun buyer ini belanja di satu akun seller. Ya, misalkan fokus produk katakanlah topi jerami misalkan seperti itu ya. Nah, dari 10 buyer ini hanya difokuskan untuk beli di topi jerami aja pada satu akun seller. Nah, misalkan sekali beli katakanlah 2 pieces ataupun 3 pieces, dikalikan 5 itu udah ada 15 pieces terjual. Nah itu siapa yang beli? Yang beli ya kita sendiri gitu. Ibaratnya tujuannya hanya untuk memancing supaya produk ini dapat feedback, dapat ibaratnya penjualan gitu. Jadi yang ngisi feedback siapa ya, kita sendiri. Nah sebisa mungkin bikin akun buyer itu berbeda-beda gitu. Dan untuk ibaratnya mengirimkan produknya itu pun jangan sama dengan di sellernya. Misalkan sellernya di Desa Sumampir, nah bayarnya belanja dikirim ke Desa Sumampir juga. Nah itu jangan. Itu biasanya nanti akan dideteksi oleh Shopee sebagai tindak kecurangan, kayak gitu. Nah, untuk membuat akun ini pun dari akun buyer, akun seller ini sebisa mungkin dipisahkan antara device-nya. Jadi device khusus untuk akun seller, device khusus untuk akun buyer, kayak gitu. Jadi jangan dijadikan satu tempat, itu biasanya nggak bakalan bisa, ya, nggak bakalan bisa. Jadi kita nggak boleh belanja di toko kita sendiri, ya. Misalkan di HP ini, ya, HP ini khusus untuk buyer dan di laptop saya ini yang sedang saya pakai di sini khusus untuk seller. Jadi akun yang ada di laptop itu jangan sampai masuk ke dalam handphone. Paham nggak sampai sini?
Karena ketika ibaratnya akun yang ada di laptop, dia sebagai seller masuk ke handphone, meskipun nggak kepake, itu tetap kebaca. Kenapa kebaca? Ada yang namanya synchronize data. Gitu. Data itu disinkronasi, dihubung-hubungkan. Jadi setiap akun itu dihubung-hubungkan antara laptop dengan HP. Ya, kalau ada yang nyantel di sini, ternyata di sini ada akun buyer, kemudian dia belanja di akun seller kita yang ada di laptop, itu nggak bakalan bisa. Itu buat naikin feedback, caranya seperti itu. Nah, kalau kita keberatan misalkan jualannya katakanlah harga topi jerami itu 50.000. Ya masa iya kita ngeluarin uang dulu buat dapetin feedback. Caranya gampang, tinggal kita turunin harganya dulu ya. Nah, misalkan diganti, foto produknya diganti, nama produknya diganti, cuma nanti di bagian feedback, itu diisi sesuai dengan produk yang akan dijual. Misalkan di deskripsi produknya, di judul produknya itu produk untuk bayi, misalkan begitu. Nah, di gambarnya itu kasih gambar, misalkan bisa gambar kasur bayi atau blank, misalkan gambar kosongan juga bisa sih, ataupun gambar pancingan juga bisa. Ya. Nah, itu kan ibaratnya bisa dikatakan hanya untuk mengambil feedbacknya aja. Di feedback, kita kasih feedback yang sesuai dengan produk yang akan kita jual, topi jerami. Buat topi jeraminya bagus ya, makasih ya Kak, misalkan gitu. Ataupun misalkan bisa menggunakan barang yang remeh-temeh, peniti misalkan. Gak apa-apa, jualan peniti di situ, tapi di bagian feedback, jangan disinggung penitinya. Fokus hanya menggunakan ibaratnya teks aja. Wah, pengiriman cepat nih, makasih ya Kak. Nah, itu kan nggak bakalan ibaratnya nggak mengarah ke produknya. Kalau misalkan diarahkan ke produknya, wah penitinya bagus. Nah, tapi ketika nanti diganti ke produknya asli, topi jerami, oh ini topi jerami tapi feedbacknya peniti, nggak sesuai. Bisa dipahami ya, tadi yang tanya siapa ya? Baik, Kak. Terima kasih. Paham ya? Ya, paham, Kak. Ya. Insya Allah mudah, itu mudah dilakukan. Ya, apalagi kalau di rumah kita dekat kurir, nah gampang misalnya. Jadi kita pesan sendiri, packing sendiri, kita kirim sendiri. Kalau ada GNT, pakai GNT biar kita nggak perlu bayar ongkir di awal. Oke, selanjutnya pertanyaannya Mas Adi. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya Mas Adi masalah targeting yang dipakai di Facebook Ads. Itu caranya banyak sebenarnya Mas. Tergantung dari kemampuan jenengan. Misalkan jenengan pengen menjangkau lebih luas lagi. Nah, makanya targeting yang Mas Adi pakai itu agak diperlebar. Nah, bagusnya yang mana? Bagusnya antara yang diperluas dengan yang detail, tentu lebih bagus yang detail. Nah, tapi untuk mendapatkan audiens yang detail ini, harganya itu nggak murah, Mas. Biasanya CPM itu mahal. Jadi buat yang teman-teman yang ibaratnya masih asing banget, didengarkan aja nggak apa-apa. Ya. Jadi terserah sih, misalkan ditanya bagus yang mana, kalau dari saya pribadi, saya nggak bisa menentukan ya, yang paling bagus itu yang mana, yang paling bagus yang sudah dites. Jadi kalau misalkan audiens luas, ternyata bagus, ya udah nggak masalah. Nah, ternyata yang detail ini malah jelek, iklannya mahal, nggak ada WA masuk, misalkan gitu. Kita tinggalkan, kita coba pakai cara yang ibaratnya audiens yang lebih luas. Nah, untuk cara mengisi targeting di Facebook itu, tadi di slide ya, buka lagi slide-nya. Nah, kita menentukan demografi, interest, behavior. Nah, di bagian interest ini perlu detail nggak? Kalau saya pribadi cenderung enggak. Ya, jadi misalkan dalam satu ad set, misalkan dalam satu settingan iklan, masukin interest ada 10, misalkan seperti itu. Itu enggak, justru itu cara yang salah kaprah. Karena ibaratnya itu akan membuat bingung Facebook. Lebih baik kita masukkan satu interest, kemudian kita bikin ad set baru lagi dengan interest yang berbeda, itu akan lebih baik. Jadi kita bakalan tahu target interest yang spesifik itu yang kayak apa. Gitu. Di ad set 1 interest A, di ad set 2 interest B. Nah, itu satu-satu. Nah, ternyata yang bagus B. Nah, berarti yang di scale up atau yang ditambahi budgetnya yaitu interest yang B. Yang A dimatiin ataupun diganti yang cari yang baru. Mungkin seperti itu Mas Adi, apakah jelas? Cukup jawabannya?
Bisa dipahami ya? CTR parameternya Oh iya, itu CTR biasanya parameter. seberapa ya? Kan kayaknya, oh ya Pak, bisa dipahami. Oke, untuk CTR yang dari orang mengunjungi ke website ke WA ya? Atau yang mana? CTR itu banyak, Mas. Kalau CTR dari ibaratnya audien di Facebook, kemudian mengunjungi ke website, artinya yang ngeklik link, itu 2%. Itu kalau yang di dashboardnya. Oh ya, maksudnya yang ini, kalau misalkan kita di Facebook, Iya, bagaimana? itu kan biasanya Saya jelasin dulu ya. beda mas settingannya di Gimana? Suaranya putus-putus, Mas Adi. apa? Kita milih ada pembagiannya ya, ada yang lead, ada yang conversion, ada yang apa? Oh ya mungkin bisa dijelaskan dari Mas Suaranya agak Tafrinya putus-putus dulu ya. mungkin. Cek. Chat. Mas Adi mungkin bisa ditulis di kolom chat aja Mas kalau misalkan sinyalnya buruk. Ya, Suara saya jelas. ditulis di chat aja coba Mas. Masih putus-putus Mas Adi. Kalau CTR itu, untuk CTR itu kan ada berbagai macam jenisnya ya. Nah, Kalau yang dari iklannya sendiri itu namanya click through ratio link click. Nah, itu buat mengukur di mana iklan kita itu menarik atau enggaknya. Untuk rasio yang selanjutnya itu dari landing page ke WA, itu juga ada hitungannya. Untuk rasio dari WA yang menjadi penjualan juga ada hitungannya. Ya, untuk yang dari ketertarikan iklan dulu, dari orang yang klik iklan kita kemudian mengunjungi ke website, itu di metrik dashboard itu ada. Ya, jadi kita nggak perlu ngitung lagi, di dashboardnya itu udah ada 2%, itu kalau yang landing page. Kalau yang langsung ke WA itu 0,1%. Nah, dari orang-orang yang udah mengunjungi ke website, harus jadi leads itu 10%-nya. Misalkan ada 100 kunjungan website, berarti 10 orang yang harus menghubungi kita melalui WhatsApp. Nah, untuk hitungan konversinya, rating konversinya itu 30%. 30% ini apa? Dari orang yang masuk, ya 10%, itu harus ada 30%-nya itu beli ke kita, melakukan transaksi. Itu ada sekitar 3 orang. Kayak gitu. Itu untuk hitungan rating konversi atau rate. Mungkin seperti itu Mas Adi, atau mungkin ada yang lain? Saya agak kurang paham nih yang dimaksudin Mas Adi itu CTR yang mana. ya mungkin sementara udah cukup segitu sih Mas, untuk terkait dari parameternya. Ibaratnya buat analisis juga di iklan saya juga seperti itu Mas. Materi khusus evaluasi iklan itu ada materinya. Terima kasih. Kalau mau belajar mungkin bisa ya main ke Kamu Marketer kan dekat. Mungkin bisa sambil buka dashboard gitu. Itu sedikit ya, saya jelasin. Siap Mas. Tinggal mampir aja. Kemudian punya Mas Muhammad Raihan Fadila. Saya mau tanya dulu Mas Muhammad Raihan ya, tadi ya, yang nanya ya. Iya. Promosi yang udah dilakuin selama ini pakai apa Mas? Pakai Instagram. Cuman memang aku kan nggak buat grup Instagram khususnya gitu loh. Khusus nama produk. Buat. Cuman kan kita kan kalau baru mulai kan followersnya dari 0 ya. Itu kan termasuk hal yang susah lah buat naik sampai banyak gitu kan. Nah itu permasalahannya gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Berarti pertanyaannya kan tadi gimana caranya melakukan promosi yang low budget tapi pendapatannya lebih kayak gitu ya? Iya, saya Oke, kalau strategi di Instagram sendiri bisa memainkan hashtagnya Mas. Ya. Jadi misalkan followernya kan masih sedikit ya, bisa juga kita menggunakan hashtagnya itu yang gratisan. Kita mengoptimasi hashtag. Jadi di riset tuh, Mas Muhammad coba cari hashtag di Instagram yang ibaratnya di situ
pesaingnya itu nggak terlalu berat dan juga ibaratnya nggak terlalu murahan juga. Yang berat itu bagaimana? Misalkan ibaratnya ada tuh satu akun yang nangkring di atas terus, atau ada 5 akun yang selalu nangkring di atas terus. Nah itu otomatis kalau kita mulai dari awal itu nggak bakalan mampu untuk menyaingi akun-akun yang udah lama bertengger. Nah berarti perlu cari tuh hashtag yang ada di tengah-tengah performanya. Misalkan sepatu Adidas, nah itu udah dapat tuh 5 akun teratas, kita nggak mampu nyainginnya. Makanya kita coba cari hashtag yang selanjutnya, sepatu sneakers, misalkan seperti itu. Nah itu udah ibaratnya di tengah-tengah tuh, tengah-tengah ke bawah. Nah, kita mampu buat nyainginnya dengan cara mengedepankan dari visualisasinya. Ini moderator bisa matiin mic nggak? Cek Mas Pandu. Nah, Oke, udah ya. Itu kalau di Instagram, ya. Ataupun misalkan kalau kita punya low budget, ya misalkan kita lah ibaratnya iseng-iseng tembak followersnya biar followersnya naik gitu. Atau misalkan kalau kita punya low budget. Tapi biasanya kalau menggunakan ibaratnya suntik followers itu hasilnya kurang maksimal juga. Hanya bertahan hanya beberapa minggu aja. Kemudian followersnya turun. Butuh kesabaran sih kalau misalkan Mas Muhammad Rehan ini pengen bermain ibaratnya tanpa mengeluarkan budget, ya caranya kayak tadi yang tadi sudah saya sebutkan di materi, yaitu dengan metode belusukan. Ya. Nah, mungkin bisa cari tuh tools followers otomatis ataupun tools unfollow otomatis. Jadi pertama, Mas Muhammad itu cari akun-akun yang memang tertarget, ya. Mas Muhammad ini di follow semuanya, katakanlah udah dapat 2.000 dalam sehari. Nah, tinggal pakai tools. Kita tunggu, katakanlah kita tunggu sampai 7 hari. Ya, sampai 7 hari ini dari 1.000 atau 2.000 orang yang udah kita follow, berapa persennya yang follow back ke kita. Itu sampai sekarang pun masih ada yang main cara kayak gitu. Banyak tuh di Instagram saya, akun-akun jualan yang follow ke saya. Berharapnya ketika nanti dia follow, saya mengunjungi ke akunnya mereka. Gitu. Itu sebenarnya cara yang efektif juga sih, asalkan Mas Muhammad itu udah ketemu target audiennya, target marketnya, gitu. Tinggal nunggu waktu sampai orang itu mau follow back ataupun menghubungi ke kontak kita. Butuh kesabaran. Iya, boleh minta izin bertanya lagi? Oke, silakan. Iya, iya kayak gitu ya Mas ya. Aku mau bertanya tapi konteksnya beda, boleh ya? Boleh, yang tadi udah jelas berarti ya caranya ya, mungkin agak. Iya, ya udah jelas, udah jelas. Oke, Ya mungkin kekurangannya di situ sih. Cuman ya, aku tuh sempat laku gitu. Jadi aku buka itu kan cuman 2 bulan apa sebulan lupa. 10 hari pertama tuh bener-bener pemasukan tuh gila-gilaan gitu. Maksudnya cepet banget. Langsung sisa 5 dari 30, aku lupa aku berapa, udah lama soalnya 40-an, 30-an, sisa 5 langsung, dan itu langsung mandek, nggak ada keuntungan apa-apa, promosi udah sering, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Nah pertanyaannya itu gimana caranya pelanggan tuh konsisten gitu. Gimana caranya kita tuh konsisten. Ya, ini strategi marketing berarti mainnya. Iya, strategi. Jadi nggak melulu kita ibaratnya jualan, tapi gimana caranya supaya audien kita itu loyal dengan kita. Banyak cara sebenarnya, Mas. Bisa menggunakan misalkan jualan sepatu misalkan ya, saya kasih gambaran produk sepatu. Nah, bisa kasih event tuh di Instagram kita, misalkan pada tanggal sekian kita ada flash sale misalkan seperti itu. Ya. Berarti kita beneran kasih dia flash sale, ya sesekali lah gitu. Di tanggal 10.10 misalkan itu, saya kasih flash sale dari yang tadinya harga 200.000 saya jual 80.000. Nah itu sering-sering tuh bikin kayak gitu, itu event di flash sale-nya, ataupun mungkin bikin giveaway. Nah itu biasanya cenderung ibaratnya orang-orang itu enggan pisah dengan produk yang kita jual kayak gitu. Itu pakai strategi kayak gitu, kebanyakan brand-brand besar itu kayak gitu.
Dan saya juga dulu pernah jualan sepatu pakai Instagram juga, cuman ini kerjasama dengan teman. Kayak gitu, supaya orang-orang itu nggak langsung pergi dengan toko kita. Nah, itu di snap itu, di status, di story-nya, itu saya sering bikin giveaway, ataupun flash sale, ataupun voucher, supaya orang itu diklaim buat ibaratnya ketika belanja nanti dapat potongan sekian. Mungkin dalam 1 bulan, katakanlah, kita target bikin promo kayak gitu 3 kali atau kalau kita mampu 5 kali gitu di setiap bulannya kayak gitu. Itu membutuhkan keberanian ibaratnya. Ataupun juga bisa selain menggunakan yang kayak gitu kan ibaratnya kita keluar modal ya, bisa juga dengan memanjakan audien kita itu, katakanlah quote-quotes lah, misalkan yang menginspirasi ataupun yang apa gitu. Itu ada juga yang strateginya kayak gitu. Di Kampung Marketer sendiri, strategi marketingnya di Instagram kayak gitu. Ya. Misalkan kita ngundang narasumber, ataupun kita bikin postingan yang berkaitan dengan digital marketing. Nah, itu tentunya orang-orang akan merasa, oh ini akunnya masih bermanfaat, tidak melulu jualan, kayak gitu kuncinya. Ya, mungkin seperti itu Mas Muhammad Rayhan. Iya, berarti gambling lah ya. Iya. Bisa dibilang. Ya, oke. Saya izin Makasih. bertanya bisa, Kak? Oke, gimana Mbak? Makasih ya, Mas. Ya, udah jelas ya Mas Muhammad ya? Iya, jelas sekali. Saya Jelas izin sekali. bertanya bisa, Kak? Monggo Oke, dari silakan Mbak Juliana. panitia, monggo. Seperti ini Kak, kan saya belum pernah kepikiran buat jual-jualan gitu Kak. Ya. Saya belum pernah kepikiran buat melakukan jualan offline ataupun online. Namun lewat acara-acara seminar seperti ini saya jadi punya suatu mindset gitu kan Kak. Cuman saya langsung seperti ada yang bisikan sama saya seperti nanti juga pasti gagal. Palingan juga 1-2 hari oke lah lancar-lancar seperti itu kan Kak. Terus nanti hari-hari selanjutnya pasti rugi-rugi juga. Nah, mindset seperti itu bagaimana cara mengatasinya Kak? Langsung seperti berprogres ke gagal gitu. Padahal saya baru pengen mulai tapi langsung ada mindset pasti nanti gagal gitu. Oke. Seperti itu Kak. Oke. Langkah-langkah untuk mengatasi mindset seperti itu. Ketakutan terbesar setiap orang ya pastilah kegagalan. Saya juga sendiri pernah merasakan gimana posisinya itu takut gagal. Dan mungkin saya udah berulang kali nyoba gagal. Ya, dulu saya juga pernah berarti sampai saya yakin nih produk ini laku. Namun kemudian nggak laku, nah itu bikin drop. Nah untuk mengatasi itu saya nggak putus asa. Ini dari pengalaman saya sendiri aja ya. Ya kalau saya ngomong kayak Mario Teguh, ya dari pengalaman saya sendiri aja, saya ibaratnya nggak berputus asa hanya dengan satu produk aja. Ya, misalkan kalau udah ada niat jualan, udah dapat produknya, gagal, yaudah jangan terlalu ibaratnya berputus asa dengan produk yang tadi. Kita coba produk yang lain. Nah, selain ibaratnya dari diri kita sendiri, dari lingkungan juga. Nah, dari Mbak Juliana ini coba cari komunitas yang ibaratnya di situ bisa buat nyari inspirasi. Ya kayak gini, tadi disampaikan ya, bahwa ketika mengikuti seminar ini, ada inspirasi, ada insight-insight baru. Nah, berarti Mbak Juliana itu butuh lebih dari ini. Nah, makanya coba cari komunitas, bisa di yang terdekat, ataupun cari event-event yang memang mendukung untuk melakukan niat yang sudah diniatkan sama Mbak Juliana. Oke, mungkin itu aja ya. Izin bertanya lagi boleh Kak? Oke, satu pertanyaan lagi. Silakan Mbak. Saya izin bertanya boleh Kak? Iya, silakan. Seperti ini Kak, saya pernah ditawarin seperti itu jadi reseller kan Kak, di reseller stylist seperti baju gitu kan Kak. Nah, saya mencoba jadi reseller. Memang 1-2 hari memang lancar kan Kak. Terus ada teman saya dia buka jual-jualan seperti online shop gitu kan Kak. Namun pas dibandingkan dengan harga dan kualitas punya teman saya itu bagus.
Nah, terus ada teman saya mengatakan seperti ini, lebih baik mengatakan ke teman saya itu lebih baik belanja kepada teman saya itu karena kualitasnya bagus, harganya juga murah. Nah, namun di situ seperti udah langsung bumerang sama saya, Kak. Jadi saya dari situ langsung mencoba keluar dari reseller itu, langsung seperti stuck maut gitu, Kak. Bagaimana cara apa gitu, Kak? Oke, kalau misalkan seperti itu tetap terlatih terus kita itu yang disebut perang harga ya. Jadi di setiap jualan pasti ada yang namanya perang harga. Tinggal bagaimananya kita, ibaratnya supaya kita itu tetap menang. Ya, misalkan kalau kita nggak mampu, ibaratnya perang harga, tinggal kita main perang strategi. Gimana caranya orang itu tetap beli ke kita, ya meskipun katakanlah produk kita harganya mahal, ataupun mungkin kualitasnya kurang dari yang lain, namun kita menyuguhkan dengan strategi yang bagus. Ya, jadi juga udah beberapa udah disinggung sih dengan Mas Muhammad Rehan, masih ada sedikit yang disinggungan. Itu dengan cara ya tadi, ya kita bikin promosi-promosi yang menarik sehingga dari value produknya itu otomatis akan naik, kayak gitu. Yang tadinya mahal, ketika kita olah dengan promosi yang benar, maka produk ini akan terlihat lebih mewah, gitu. Nah, itu kalau kita mampu. Kalau kita ibaratnya ibaratnya udah frustasi duluan ya, nanti susah juga buat bangkit kayak gitu. Jadi mulailah dari diri Mbak Juliana diri sendiri. Gitu. Jangan terlalu mikirin apa kata orang lah. Setiap jualan pasti ada lika-likunya. Itu dikatakan produknya KW, ya nggak masalah. Gitu. Ataupun produknya kualitasnya jelek, nggak masalah. Yang penting tinggal bagaimana caranya kita buat ibaratnya mengolah promosi kita itu menjadi lebih menarik ketimbang orang lain. Kita tiru, dia promosinya kayak apa sih? Kayak gitu. Saya bikin yang lebih supaya orang itu tertarik, kayak gitu caranya. Jadi jangan terlalu fokus dengan harga. Bagaimana Mbak Juliana, apakah ada tanggapan lagi? Ya cukup ya. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab bisa kita cukupkan ya. Bagaimana? Iya Kak. Oke. Ya mungkin untuk sesi tanya jawab bisa kita cukupkan dulu ya. Oke, mungkin satu lagi, ini yang terakhir ya. Buat teman-teman, ini kan baru belajar buat ibaratnya basicnya ya. Nah, teman-teman bisa belajar lebih lanjut di Kampung Marketer. Nah, ini untuk sesi belajar berbayarnya, ada juga sesi belajar gratisnya itu setiap hari Sabtu di Kampung Marketer di kantor 8, itu sesi gratisnya. Ya, jadi kita khususkan untuk masyarakat sekitar Braling Mas Cakep yang pengen belajar digital marketing, datang ke Kampung Marketer di hari Sabtu. Namun untuk saat ini sendiri, ini masih jarang dilakukan. Jadi silakan pantengin terus sosmednya Kampung Marketer biar nanti dapat info kapan ada kelas gratis di Kampung Marketer. Kalau teman-teman pengen ikut kelas yang berbayar, silakan kunjungi web yang ada di layar ini, kampungmarketer.com/wa-online. Nah, ini untuk wa-online ini lebih difokuskan untuk strategi marketing di Facebook Ads. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin saya close dulu ya Mbak Star ya, nanti saya kembalikan lagi ke panitia. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya cukupkan, terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Sahrianto yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat ya. Mungkin teman-teman buat yang tertarik di Kampung Marketer bisa langsung kunjungi webnya yang sudah tadi disampaikan. Oh ya, sebelumnya saya ingin menginfokan bahwa di UKM kewirausahaan ini selain ada Pandawa atau kelas wirausaha ini juga ada acara lain, yaitu seperti sebentar saya share screen dulu ya. Ya. Jadi di UKM kewirausahaan ini sedang mengadakan juga business plan competition.
itu untuk sekarang itu masih dalam tahap pendaftaran ya. Jadi pendaftaran itu sampai besok tanggal 11. Nah, kemudian Business Plan Competition ini untuk teman-teman yang mungkin ada ide untuk wirausaha, kemudian di sini didaftarkan di Business Plan Competition, siapa tahu kan nanti bisa menang atau dapat ilmu lebih lah. Buat info lebih lanjutnya bisa hubungi ke CP yang ada di sini. Kemudian untuk pendaftarannya bisa langsung ke link bit.ly ini, bit.ly/bpc underscore UKMK 2020. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada satu lagi acara dari UKM Kewirausahaan, yaitu ada forum kewirausahaan sendiri. Nah, untuk forum kewirausahaan ini kita lebih memfokuskan kepada mahasiswa Fakultas Teknik seperti itu. Jadi di sini itu untuk menghimpun teman-teman yang sudah memiliki wirausaha atau baru memiliki wirausaha untuk bergabung bersama kami. Di sini kita lebih membahas tentang bagaimana cara berwirausaha, kita konsul, kita berdiskusi, kita ngobrol bareng-bareng di sini. Untuk pendaftarannya bisa dibuka saja linknya, yaitu bit.ly/forum kewirausahaan UKMK 20. Seperti itu teman-teman. Untuk info lebih lanjutnya lagi mengenai acara-acara dari UKM Kewirausahaan FT ini bisa juga dicek di Instagramnya, yaitu @ukmk.ft_unsud. Seperti itu teman-teman. Ya, kemudian kita lanjut ke nanti untuk ininya di-share di grup. Oh ya, selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama dulu ya teman-teman. Mungkin bisa on cam. Kita foto bersama dulu. Ya, sudah siap ya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mau berpartisipasi bersama dengan kami. Terima kasih juga Mas Safri yang sudah memberikan banyak sekali ilmunya tadi, sangat bermanfaat sekali. Buat teman-teman yang ditunggu lagi kelas wirausaha mungkin yang akan datang, nanti mungkin akan ada lagi kelas wirausaha selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila saya atau teman-teman panitia terdapat banyak kesalahan dalam kelas wirausaha kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Mas Supriyanto, Mbak Sekar, dan semuanya. Ya, sama-sama semuanya. Teman-teman, Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Untuk pemenang giveaway-nya nanti disampaikan oleh selanjutnya.